Saudara, 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 Temanggung, Jawa Tengah diketahui meninggalkan asrama tanpa pamit. Para siswa masih diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah dan tidak akan diberikan sanksi. Kelima siswa meninggalkan asrama SRMA tanpa izin yang jelas. Kepala Sekolah SRMA 16 Agus Adibil Mukhtar bilang siswa meninggalkan sekolah pertama kali pada 18 Juli kemarin. Pihak sekolah telah menemui sang anak beserta orang tuanya. Adapun alasan para siswa adalah mereka rindu dengan keluarga. Pihak sekolah juga terus memberikan dorongan dan juga memberikan tenggat waktu agar para siswa bisa kembali ke sekolah. Hingga saat ini, dari 5 siswa yang kabur, 2 diantaranya telah menyatakan akan kembali ke lingkungan sekolah. Diberitakan meninggalkan sekolah rakyat, nah itu memang betul adanya. Tetapi kemudian perlu kita pahami bahwa ini bukan dalam konteks sekolah rakyatnya. Tetapi kemudian ya seperti yang kita sampaikan bahwa anak-anak punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Jadi untuk anak yang kembali ke rumah, insya Allah sore ini satu akan kembali, kemudian hari Jumat nanti juga akan kembali lagi. Tadi kita sudah berkumpul dengan orang tua, dengan bapak ibu dari putra putri yang pulang itu. Ibunya sendiri ya bahkan mengakui di sekolah rakyat ini kita sudah memberikan yang terbaik. Mengutip dari laman kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membenarkan 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 Temanggung, Jawa Tengah kabur. Dirinya menyebut kelima siswa meninggalkan asrama sekolah karena tidak kerasan dan rindu untuk pulang ke rumah. Mensos bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan keluarga murid. Mensos juga menyatakan 2 siswa dari 5 siswa yang kabur telah mengkonfirmasi untuk kembali. Namun jika 3 siswa lain tidak ingin kembali, maka kuotanya akan diganti dengan siswa lain yang telah terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disebut siswa desil. Pemerintah melalui Kemensos resmi memunculkan program sekolah rakyat, sekolah gratis berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Mengemban tujuan mulia, memberi pendidikan berkualitas, sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan. Selain menggunakan gedung milik Kementerian Sosial dan Pemda yang telah direvitalisasi untuk sekolah rintisan sementara, pemerintah juga akan membangun gedung baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Mulai tahun 2026, lewat Kementerian PUPR, pemerintah akan mulai membangun 100 gedung sekolah rakyat permanen yang menelan anggaran 25,8 triliun rupiah dan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi atau pendaftarannya seperti apa, Pak? Apa Kemensos jemput bola? Untuk rekrutmen siswa berangkatnya dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu pelaksananya tim dari Kemensos, dari BPS, ya, dari Dinsos gitu loh. Termasuk tim-tim yang ada di pemerintah daerah maupun di masyarakat. Jadi data dulu baru kemudian kita melakukan ground check. Gitu loh. Kalau kemudian memang ini memenuhi syarat untuk menjadi calon siswa ya kemudian kita daftar, hasil semua pendaftaran ini kemudian kita bawa ke bupati atau wali kota mereka yang taken. Kami juga bertanya kepada pemerhati pendidikan, apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar program sekolah rakyat berjalan efektif. Ini ada juga tadi poin yang Anda katakan ini bisa jadi menimbulkan ketidakadilan. Pertama, ketidakadilan itu akan terjadi ketika sama-sama anak Indonesia, sama-sama punya akses. Bahkan sekarang ini anak-anak dari keluarga yang bukan desil 1-2 pun, mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusahakan agar setiap anak, apapun kondisinya bisa masuk sekolah, gratis minimal SD dan SMP. Bukan malah membuat sekolah yang sifatnya elitis, seperti sekolah rakyat seperti ini. Tentu sekolah rakyat seperti ini sangat dibutuhkan, tadi seperti saya bilang, asal benar-benar target sasarannya jelas, data-datanya valid, sehingga itu tidak dimanipulasi. Memperbaiki sistem dan menjamin pendidikan dasar jadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia. Namun butuh komitmen pemerintah dan masyarakat, jangan sampai program sekolah rakyat justru tak tepat sasaran dan menimbulkan kesenjangan kualitas antar sekolah.
Nah, sekolah rakyat ini diketahui menjadi harapan baru bagi warga miskin. Namun di Temanggung ada 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 di Jawa Tengah ini diketahui meninggalkan asrama tanpa pamit dengan alasan tidak kerasan katanya. Nah, para siswa ini masih diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah dan tidak akan diberi sanksi. Kelima siswa meninggalkan asrama SRMA tanpa izin yang jelas dan kepala sekolah juga sempat bilang bahwa siswa yang meninggalkan sekolah pertama kali pada tanggal 18 Juli kemarin ini 2 diantaranya sudah kembali dan pihak sekolah telah menemui sang anak beserta orang tuanya.